kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Halo Pak. Halo ya, Mas. Ya. Selamat sore juga kepada Bapak Ibu peserta acara Legal Update episode 8 pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Arif Irawan yang akan menjadi moderator pada Legal Update hari ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, Legal Update ini merupakan pendidikan berkelanjutan bagi anggota advokat Ikadin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke acara inti dari Legal Update hari ini yaitu penyampaian materi, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan voice picture harap di-mute. Yang kedua, untuk pertanyaan dari para peserta akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan sertifikat dan materi, Bapak Ibu wajib mengisi Google Form yang akan diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan pada lambat 7 hari kerja. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit CV dari narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Al-Arab SH. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 1978. Beliau adalah Direktur Imparsial, sebuah LSM yang bergerak di bidang pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM di Indonesia. Dan di internal Ikadin sendiri, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP Ikadin. Baik Bapak Ibu, tema legal upgrade pada hari ini yaitu politik hukum pemilu di era pandemi. Seperti kita ketahui, di setiap berjalannya pemilu, hampir dipastikan ada sebagian besar permasalahan yang terjadi, baik itu di internal maupun eksternal yang menghambat berjalannya pemilu. Salah satunya yang dialami pemilu kali ini, di mana pandemi virus corona atau kita kenal dengan virus COVID-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus ini menyerang hampir ke setiap penduduk. Setiap orang bisa saja terkena virus COVID-19 ini. Dengan situasi demikian, tentunya sangat berpengaruh terhadap berjalannya pesta demokrasi di Indonesia. Agenda pelaksanaan pemilu ikut terkena imbas dari keadaan ini. Menjadi harapan besar jika pemilu di era pandemi ini sukses dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, tidak timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19, dan yang pastinya arah gerak kebijakan publik tetap berjalan seperti semestinya. Bapak Ibu, lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita hari ini. Kepada Bapak Dr. Al-Arab SH, waktu dan tepat saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mohon maaf nih jaringannya ada gangguan, mungkin internetnya agak kurang kuat di sini jaringannya. Nah, karena saya lagi di luar gitu, dan saya ucapkan makasih juga atas waktunya, khususnya ke teman DPP Ikadin, kawan-kawan Ikadin semuanya, dan juga ke Mas Rido undangannya nih. Saya terus terang waktu diminta untuk memberikan isu ataupun sharing tentang isu tertentu, agak bingung saya, kira-kira saya mau ngomong apa ya, karena saya yakin Bang Rido, kawan-kawan Ikadin itu udah jauh lebih hebat dari saya. Jadi kalau mau ngomong isu hukum apa, saya bingung lah gitu kira-kira. Nah akhirnya saya berpikir ya mungkin menarik untuk mengkaji soal pemilu, tapi dalam konteks dua isu ya, di politik hukum dan kondisi pandemi. Karena itu isu yang lagi hot hari ini gitu ya.
Apalagi kemarin pemilihan KPU baru dilakukan, gitu. Sehingga buat saya ini jadi satu hal yang penting untuk sekiranya publik ataupun kita, ataupun saya sendiri saling sharing, tukar pemikiran, tukar ide dan gagasan terkait hal ini. Karena suka tidak suka ini akan menjadi hal yang sangat penting. Cuman saya tidak akan jauh lebih teknis berbicara tentang hukum pemilu gitu, karena itu kan domain wilayah yang teman-teman IKADIN jauh lebih hafal gitu ya, tentang aturan-aturan pemilu dan lain sebagainya. Jadi saya tidak akan ngomong dalam aspek yang sangat teknis tentang hukum pemilu karena kawan-kawan jauh lebih hafal, tapi saya lebih berbicara tentang politik hukum pemilu dan situasi pandemi yang ada, yang tentu akan sangat mempengaruhi proses politik ke depan dalam kontestasi pemilu. Dan dalam beberapa hal kan juga saya mencoba mengangkat isu ini karena ini akan menjadi eksperimen pertama buat Indonesia untuk melakukan pemilu secara serentak berbarengan dengan pilkada. Jadi secara bersamaan, sepertinya kawan-kawan IKADIN yang concern terhadap isu pemilu, sengketa pemilu, itu mungkin akan ada banyak ratusan atau mungkin ribuan gugatan saling gugat, itu mulai dari DPR, kan, dari DPRD, pilkada. Wah, itu saya nggak bingung, dan saya akan sangat amat bingung lagi nanti Mahkamah Konstitusi itu akan bertumpuk gugat dan menggugat dalam waktu yang pendek gitu, habis pilpres terus pilkada beberapa bulan setelahnya, belum nafas. Nah itu satu problem sendiri secara aspek hukum gitu ya, yang tentu akan menjadi problematik. Nah, oleh karena itu saya mengangkat isu politik hukum pemilu di era pandemi gitu, untuk kita sharing tentang hal tersebut. Nah, ini alasan saya yang ketiga kenapa ini jadi satu topik menarik. Kita tahu bahwa beberapa belakangan ini terjadi perdebatan yang panas di dalam ruang publik ya. Dan saya nggak tahu apakah ada perpecahan di dalam elit politik, tetapi ini terjadi terkait dengan isu pemilu. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ini kira-kira di awal Januari statement itu ya, tengah Januari, bahwa para pengusaha ingin pemilu 2024 diundur menjadi 2027 karena persoalan pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi di publik, diliput oleh Detik dan lain sebagainya. Nah, Menteri Investasi dan Penanaman Modal ini, Kepala BKPM ini menyampaikan secara langsung dalam ruang publik yang berharap dan meminta agar pemilu diundur dan menyatakan bahwa pemilu diundur dari 2020. Sebelum Bahlil menyatakan ini, isu ini sudah bergulir bahwa pemilu sepertinya akan ditunda. Isu ini sudah cukup kuat terjadi. Dipertegas oleh Bahlil bahwa memang akan ditunda sampai 2027. Yang ingin saya katakan adalah, pertama, apakah mungkin seorang kepala BKPM ya, yang kerjanya mengurus investasi menyampaikan ini secara pribadi tanpa ada instruksi dari presiden? Menurut saya nyaris tidak mungkin. Nyaris tidak mungkin. Resikonya terlalu tinggi dan kemudian potensi dievaluasi oleh presiden juga akan besar pernyataan seperti ini. Jadi tafsir saya terhadap pernyataan Bahlil ini adalah dalih dan alasan ekonomi serta pandemi dijadikan alasan untuk proses penundaan pemilu hingga 2027. Jadi maka kemudian yang ngomong adalah Bahlil tadi dengan alasan ekonomi dan pandemi. Artinya niat ini bukan dari Bahlil. Saya sepenuhnya yakin saya bahwa Presiden sedang ingin men-challenge terhadap publik terkait dengan hal ini dan juga ke masyarakat politik partai. Saat bersamaan jelang beberapa waktu, Sekjen PDIP ya membantah
omongan Bahlil. Kata Hasto menyebutkan bahwa, wah, nggak bisa konstitusi menetapkan bahwa masa jabatan presiden beserta wakilnya itu 5 tahun. Jadi partai menolak nih, partai pengusung presiden menolak perpanjangan 5 tahun, penundaan itu. Jelas harus tetap dilakukan di 2024. Dari dua pernyataan sikap ini bisa dilihat bahwa ada kontestasi dalam elit politik terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Akankah ditunda menjadi 2027 sesuai kehendak presiden yang disampaikan oleh Bahlil, ataukah tidak akan ditunda sesuai dengan keinginan partai dalam hal ini disampaikan oleh Hasto? Ya, yang berani membantah omongan presiden ya partai pengusung sendiri, yakni PDIP. Ini isu yang krusial, isu yang pelik dan polemik. Bagaimana kemudian nanti relasi terhadap hukum pemilu dan politik hukum pemilu ini. Nah, dari dua hal itu, maka pertanyaan saya ketiga adalah, untuk menjelaskan semuanya ini adalah, akankah pemilu diundur karena alasan pandemi? Atau sebenarnya isu pandemi dipolitisasi untuk kepentingan politik jangka pendek sekelompok dan segelintir kelompok tertentu, karena mereka belum siap dalam kontestasi di 2024, sehingga meminta perpanjang hingga 2027. Mungkinkah pemilu, pertanyaan berikutnya ada, dilakukan di tengah pandemi? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Emang bisa nggak sih melakukan pemilu di tengah pandemi? Apakah hukum pemilu bisa mengatur hal tersebut? Apakah ada negara yang di tengah pandemi tetap menyelenggarakan pemilu? Mungkin enggak. Nah, inilah, apalagi kemudian Menteri Ekonomi Sri Mulyani menyebutkan Indonesia akan punya masalah di tahun 2023 dalam aspek ekonomi. Beberapa kali dia menyampaikan itu. Nah, dari dua hal ini, tentu kita akan berbicara secara aspek konstitusionalitas dalam aspek politik. Bagaimana kalau pemilu ditunda sampai 2027? Itu gimana tuh dalam aspek hukumnya? Ya kan? Yang kedua, dalam aspek politiknya, dampaknya apa tuh terhadap politik kita? Gitu. Apakah demokrasi akan mengalami proses kemunduran kalau itu terjadi? Ataukah ini sesuatu yang biasa-biasa saja secara politik? Tapi ini sesuatu hal yang baru dalam dinamika politik Indonesia nih pasca reformasi tentang penundaan pemilu. Karena dari 1998 sampai sekarang belum pernah ada proses penundaan pemilu itu. Nah, ini hal yang jadi penting. Jadi, oleh karena saya mengangkat tema politik pemilu untuk melihat bagaimana mungkin nggak alasan pandemi itu dijadikan dalih. Atau pertanyaan berikutnya, bisa nggak dilakukan pemilu itu di masa pandemi? Ada nggak negara? Nanti kita lihat. Nah, buat saya bahwa pemilu adalah hal yang esensial dalam kehidupan demokrasi. Karena dia merupakan hal yang penting di dalam memastikan terwujudnya civil liberties dan yang di dalamnya mencakup kebebasan politik. Nah, oleh karena itu, pemilu menjadi pintu masuk dalam membangun ruang demokrasi. Dan oleh karena itu, dia dilakukan secara reguler, bertahap, dan aturan pemilu mengatur juga jelas, selama 5 tahun sekali. Nah, pertanyaannya, kalau terjadi penundaan, apakah kemudian proses penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, ataukah kemudian ini justru akan menimbulkan kesulitan dalam politik dan demokrasi kita? Yang kita tahu bahwa pemilu merupakan satu hal yang sangat esensi. Dan buat saya, proses penundaan pemilu itu akan memberi implikasi serius terhadap kehidupan politik di Indonesia gitu. Dan kita akan mengalami proses dinamika demokrasi yang mundur tuh kalau itu terjadi. Dan ini akan menjadi isu nasional dan sampai sekarang belum diputuskan. Sangat tergantung dari tadi alasan Pak Bahlil adalah kondisi pandemi. Jadi kondisi pandemi ini akan jadikan dalih. Tapi saya akan men-challenge bahwa pandemi itu jangan dijadikan alasan untuk menunda pemilu, karena banyak hal yang nanti saya bisa katakan hal itu bisa dibantah. Tapi
publik mungkin hanya sedikit yang memahami tentang pemilu dan pandemi. Nah, kita tahu bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu sebenarnya adalah untuk proses peralihan kekuasaan. Artinya hanya dengan cara itu kita bisa masuk ke dalam ruang politik baru, dalam satu sistem politik demokrasi yang lebih baik. Dengan demikian bahwa pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan ruang hak asasi manusia dalam sisi lain dan kemudian memastikan bahwa peran-peran proses politiknya bisa berjalan dengan baik. Meski saya pesimis sih beberapa belakangan ini sejak 2019 secara politik, isu pemilu itu satu konstruksi isu yang dari awal itu penuh dengan set gitu secara politik. Set pertama itu adalah ditolaknya revisi undang-undang pemilu tentang batas electoral threshold. Akhirnya kita kembali ke undang-undang lama. Komisi 2 DPR nggak berani itu melakukan revisi undang-undang pemilu. Ada soal ambang batas dan lain sebagainya. Dan pressing itu terjadi dengan tentu tidak bisa dilepaskan dari deal-deal politik. Sehingga oligarki politik sangat kuat dan akhirnya adalah ujungnya adalah revisi undang-undang pemilu itu terjadi tentang electoral threshold, ambang batas, isu tentang 0% dan lain sebagainya. Dan akhirnya tetap beranjak kepada undang-undang lama yang digunakan dalam konteks pemilu 2019. Nah, itu sesuatu yang problematik satu sisi. Yang kedua adalah dalam aspek proses seleksi kemarin gitu ya, pemilihan umum untuk KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Itu saya memahami bahwa realitas tersebut sangat amat rentan dari ruang intervensi politik kekuasaan. Proses-proses kemarin itu. Dan ini terlihat dari proses komposisi anggota KPU yang terpilih. Ya. Representasinya pure representasi partai politik. Masing-masing partai sudah memiliki afiliasi dan ruang-ruang pilihan masing-masing dalam KPU. PDIP dapat jatah 2, Golkar 1, Nasdem 1, lalu kemudian PKB 1, udah habis dibagi kemarin. Sepenuhnya dibagi di koalisi partai koalisi besar yang ada. Dan itu terjadi dan tidak menyisakan ruang-ruang yang lebih baik. Makanya misalkan kayak orang di Bawaslu yang berasal dari UI, Puskapol UI itu nggak lolos tuh di dalam proses Bawaslu. Jadi dua set yang saya menganggap bahwa politik pemilu di Indonesia sudah selesai sejak revisi undang-undang pemilu nggak terjadi dan proses seleksi KPU kemarin. Dan bacaan saya ini akan berdampak terhadap apakah pemilu ditunda atau tidak. Nah, kita tahu saya nggak akan ngomong tentang prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam pemilu. Jadi bahwa jaminan penggunaan HAM dalam pemilu merupakan hal yang penting dan ini sayangnya tidak berjalan dengan baik. Nah, pada sisi lain juga kita menganggap bahwa sadar atau tidak partisipasi politik masyarakat dalam pemilu itu khususnya semakin menjadi pertanyaan ya. Orang nggak makin percaya terhadap proses pemilu, distrust dan lain sebagainya. Ini jadi soal gitu. Nah, saya mengutip ya evaluasi di 2019 dan proses pemilu. Ini penting untuk melihat di 2024. Pertama, bahwa pemilu 2019 itu profesionalitas penyelenggara bermasalah. Aspek profesional penyelenggara itu menjadi catatan di 2011 menuju data DKPP pertanggal 24 Juli 2019 misalnya 374 pengaduan di mana 190 diantaranya naik ke dalam persidangan dan diantaranya telah diputus di persidangan. Jadi dari persidangan tersebut persoalan profesional menjadi catatan penting. Jadi ini yang saya katakan, penyelenggara pemilu menjadi catatan. Makanya nanti persoalan menggugat di MK dan lain sebagainya itu saya mohon maaf dari saya bilang bahwa hukum pemilu sudah selesai gitu. Karena yang terdepan adalah politik pemilunya. Gitu. Jadi hukum pemilunya selesai, politik pemilunya yang dikedepankan. Ya, kalau saya mau bilang bahwa
perdebatan kita di Mahkamah Konstitusi dalam soal kasus-kasus pemilu di 2024 nanti, saya ingin katakan kecil kemungkinan pertarungan itu menang dalam argumentasi hukum. Karena yang menang dalam pertarungan nanti adalah mereka yang memiliki argumentasi, yang memiliki afiliasi politik. Karena setup politiknya sudah dibangun sejak gagalnya revisi Undang-Undang Pemilu, pemilihan KPU dan Bawaslu, dan lain sebagainya. Jadi, pure, mohon maaf sebelumnya tadi pagi saya ngobrol sama teman saya, sebenarnya hukum pemilu nggak ada, yang ada adalah politik pemilu nih. Karena sebenarnya yang lebih dikedepankan aspek politiknya itu. Meski hukum pemilu itu ada. Dan saya ragu dengan penyelenggara pemilu yang baru terpilih kemarin. Yang kedua, evaluasi 2019 adalah soal logistik. Nah, ini juga jadi masalah pengutan ulang. Yang berikutnya adalah polemik tentang DPT. Ini juga menjadi persoalan yang berulang. DPT isu krusial yang menjadi catatan penting bagi setiap penyelenggara pemilu. Isu ini bisa menjadi bahan sengketa pemilu dan memunculkan kecurigaan publik atau peserta pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jadi problem di 2019. Di 2024 akan terjadi lagi. Keempat, soal masa kampanye yang menjadi catatan, terus beban kerja kelompok penyelenggara pemilu juga menjadi persoalan, serta soal isu-isu SARA, hoax, dan lain sebagainya, ujaran kebencian, manipolitik kental dalam proses pemilu. Ada 3 hal yang menjadi penting dalam proses pemilu ke depan: perbaikan regulasi, kerjasama dan komunikasi, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Itu regulasi-regulasi internal di KPU dan pemilu tentang panduan-panduan pemilu rumit dan ruwet, dan penataannya menjadi persoalan secara serius. Sehingga butuh perencanaan, penataan materi, dan lain sebagainya. Nah, buat saya, pemilu 2024 belum menjadi pemilu yang baik dalam membuka ruang, tapi realitasnya sepertinya setup politik jauh lebih kental gitu. Dalam konteks 2024, sehingga ruangnya agak sempit untuk bisa berharap mendapatkan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Karena buat saya setup politiknya sudah kebangun, gitu, dan sebagian partai-partai kecil juga takut dalam konteks itu. Nah, kita tahu bahwa regulasi undang-undang pemilu tetap mengacu dalam realitas Undang-Undang 7 2011, 19 dan sebagainya. Nah, balik lagi ke isu tentang undang-undang pemilu. Pasal 167 Undang-Undang 7 2017 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Hari, tanggal, dan waktunya ditetapkan oleh putusan KPU, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur. Pertanyaannya, kalau penundaan pemilu terjadi, maka Presiden harus membuat Perpu, atau paling tidak Presiden harus melakukan amandemen konstitusi, atau paling tidak Presiden perlu yang harus dilakukan oleh amandemen. Dan saya dengar sebagian fraksi ada yang mau men-challenge tentang amandemen konstitusi. Dan kita tahu bahwa isu amandemen konstitusi sampai sekarang masih menjadi isu krusial dalam pertarungan pemilu ke depan, dan upaya melakukan itu terjadi. Dan akhir-akhir ini politik nampaknya arah ke penundaan itu semakin kencang pasca Bahlil menyatakan pengusaha ekonom ingin agar pemilu itu ditunda. Nah, tantangan pemilu 2024 itu tentu sangat kompleks ya, mulai dari proses rekrutmen penyelenggara, penentuan hasil pemilihan, soal ketersediaan logistik, proses pencalonan, pemungutan perhitungan rekapitulasi suara, penyelesaian sengketa, isu anggaran, dan lain sebagainya. Nah, saya nggak akan ngomong yang normatif. Nah, sekarang bagaimana dengan pandemi? Apakah ini kan yang dijadikan alasan penundaan pemilu, sehingga politik hukum pemilu bisa menjadi kacau karena alasan soal pandemi. Apakah di era pandemi, dengan alasan pandemi, pemilu ditunda demi kesehatan? Menurut saya ini bisa dibantah. Pertama, bahwa memang pandemi menjadi persoalan, tapi dia hanya salah satu tantangan pelaksanaan pemilu. Meski kasus infeksi sudah menurun, tetapi persoalan pandemi ini yang belum jelas kapan berakhirnya, karena dia unpredictable, menimbulkan dilema terhadap tahapan pemilu yang nggak terjadwal. Jadi saya khawatir ini menjadi chaos gitu. Nah, dalam konteks itu, isu sumber daya manusia terkait pemilu dengan pemilihan pilkada serentak membuat potensi resiko kesehatan bagi petugas etok tinggi. Kita tahu nggak ada pandemi aja
para penyelenggara pemilu yang mati banyak pada tahun 2019, apalagi dengan pandemi. Pertanyaannya itu yang dijadikan alasan. Yang kedua adalah isu anggaran dan pertanyaannya adalah bagaimana memastikan para penyelenggara pemilu itu berjalan dengan baik. Saya akan bantah bahwa pandemi dan pemilu di Indonesia tetap bisa dilakukan walaupun pemilu itu di tengah pandemi ya. Sepanjang proses protokol kesehatan dilakukan, pengawasan dan lain sebagainya, peserta dan nah, sekarang saya bandingkan dengan perlu manajemen risiko, kondisi sosiologis dan sebagainya. Nah, ini di negara lain pemilu dilakukan walau situasi masih pandemi. Jadi di negara lain pandemi tidak dijadikan alasan untuk tidak melakukan pemilu. Ya, secara politik hukum tentu ini menjadi hal penting. Misalkan Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara pertama yang berhasil menyelenggarakan pemilihan umum di saat pandemi COVID-19. Beberapa strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh Korea Selatan diantaranya adalah mereka mempersiapkan early voting, yang mana pemilih dapat mengirimkan surat suaranya lebih awal sebelum pelaksanaan pemilu melalui pos. Mekanisme memilih dari rumah, home voting, juga dilaksanakan bagi pemilih lansia dan yang sedang sakit. Yang ketiga ada in-person voting dengan protokol kesehatan dan penjagaan yang ketat. Jadi Korea Selatan membangun tahapan proses pemilu yang bertahap dengan melakukan proses early voting, home voting, dan in-person voting. Ini pengalaman. Yang kedua adalah Singapura. Singapura melalui Deal Action Department mendorong early voting, misalkan memberikan batasan jam memilih selama 2 jam bagi pemilih untuk melakukan voting, serta melakukan kampanye masif di ruang publik dan media sosial mengenai tata cara memilih yang aman. Ini protokol kesehatan. Prancis memperkenalkan apa yang disebut dengan proxy vote, yang mana pemilih dapat melakukan voting diwakili pemilih lain bagi pasien COVID dengan pengawasan kepolisian. Jadi pemilih juga dianjurkan untuk membawa pulpen masing-masing ketika melakukan in-person voting. Jadi dari perbandingan dengan negara lain, saya ingin katakan bahwa pandemi tidak bisa dijadikan dalih dan alasan untuk penundaan pemilu. Karena di banyak negara yang mengalami proses pandemi, pemilu tetap bisa dilakukan seperti yang terjadi di Korea Selatan dengan menerapkan early voting, home voting, dan juga in-person voting. Sehingga buat saya alasan pemerintah yang disampaikan oleh Bahlil bahwa pemilu ditunda demi alasan pandemi itu tidak cukup kuat, gitu ya. Tidak cukup beralasan. Justru saya menganggap pandemi dijadikan dalih dan alasan dan dipolitisasi untuk penundaan pemilu. Sebenarnya dalih itu hanya untuk tujuan-tujuan kepentingan politik jangka pendek yang mereka secara politik tidak mau berkompetisi secara sehat dan demokrasi. Nah, nampaknya akhir-akhir ini dan masa-masa ke depan akan ada konfigurasi politik yang keras terkait isu ini. Karena politik kekuasaan menginginkan penundaan pemilu, pada sisi lain ada beberapa partai menyatakan tidak ingin menunda pemilu. Tapi kita tahu dalam konteks politik Indonesia, pada akhirnya sangat berujung kepada deal-deal politik. Kalau penundaan pemilu itu dilakukan, maka presidennya juga tetap akan berlanjut. Maka pada saat bersamaan anggota DPR dan DPR juga akan meminta bahwa saya masa jabatannya juga diperpanjang. Nah, kalau itu terjadi, proses penundaan pemilu ditunda, presidennya diperpanjang, lalu kemudian anggota DPR juga diperpanjang, mungkin saja isu tentang penundaan pemilu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, buat saya, ya ini politik yang sangat pragmatis di Indonesia dan hukum pemilu tidak bisa menjawab. Makanya tadi pagi saya katakan bahwa hukum pemilu sebenarnya hanya indah secara normatif, tapi dalam konteks realitasnya politik pemilunya jauh lebih kental dan mendominasi dalam proses 2024. Sejak revisi Undang-Undang Pemilu gagal dilakukan, sejak proses pemilihan KPU Bawaslu kemarin, dan saya menganggap setup politik dalam pemilu 2024 sedang dibangun. Dan ujung akhir dari pertarungan ini adalah kita akan melihat
apakah pemilu akan ditunda dengan alasan pandemi ataukah pemilu akan terus dilanjutkan walaupun pandemi terjadi. Itu, Mas. Terima kasih. Mohon maaf kepanjangan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ararab atas materinya. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya. Silakan Pak Sekjen berikan pertanyaan. Terima kasih Mas Al. Saya biasanya manggil Mas Al ini, karena ini salah satu tokoh muda IKADIN di DPP yang sangat kita banggakan, rekan-rekan semua. Mungkin kawan-kawan belum kenal Mas Al sebagai pengurus DPD IKADIN. Beliau ini sangat sering ya membantu DPP IKADIN dalam hal berhubungan dengan lembaga-lembaga negara, karena beliau memang aktivis yang luar biasa. Saya mau tambah karena Arif hanya nyampaikan tadi beliau ini sebagai direktur eksekutif imparsial ya. Ya, hanya satu gitu loh. Beliau ini biasa menulis di Kompas, bisa di searching, banyak sekali tentang politik hukum militer khususnya. Saking seringnya nulis tentang militer, beliau ini di drop ini dari Universitas Pertahanan ini. Nakal. Bandel sih, udah kapok. Dan kemudian beliau ini pernah menjadi pansel, salah satu pansel dari 9 pansel KPK. Jadinya tidak semua orang dipilih untuk menjadi panitia seleksi untuk KPK. Dan ini suatu kebanggaan bagi kita, Mas Al ada di DPP IKADIN. Mas Al, dari yang disampaikan Mas Al tadi tentang masalah hukum pemilu itu sudah tidak ada lagi, kata Mas Al. Ini luar biasa ini. Jadinya peraturan perundangan tidak dilihat lagi ya. Yang dikedepankan hanya politik pemilu katanya. Politik pemilu. Jadinya politik lah yang tentu diwakili oleh partai-partai yang berkuasa saat ini. Tapi pertanyaan saya terkait dengan peluang ya. Kita kan orang bermasalah, kita punya peluang selalu seperti ini, namanya advokat nih gitu ya. Politik bermasalah, advokat dapat pekerjaan, ekonomi lagi susah, advokat dapat pekerjaan, orang berantem sama istri pun advokat dapat pekerjaan gitu loh. Walaupun kita tidak berharap adanya permasalahan orang lain, tapi kita berharap kita bisa menyelesaikan. Kira-kira seperti yang disebutkan Mas Al tadi, logistik pemilu, DPT, masa kampanye, isu SARA segala macam, kemungkinan peluang kita dalam beracara nanti ke depan itu kita harus mempersiapkan bagaimana ya Mas Al ya, untuk tentu untuk menyelesaikan masalah ya, khususnya nanti terkait dengan konflik di bidang pemilu, mungkin banyaknya di MK ya, atau memungkinkan tidak di pengadilan negeri atau pengadilan tun atau yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bang Ridho. Ya, yang harus dipersiapkan Bang Ridho segera merapat ke 5 partai koalisi besar gitu ya. Kalau mau menang sengketa pemilu di MK, karena setup politiknya sudah kebangun ya. PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, itu 5 partai besar. Tapi di luar itu karena kita orang hukum, di luar setup politik dengan mereka, menurut saya yang harus dipersiapkan gitu. Saya yakin nih IKADIN, para lawyer akan panen nih di tahun 2024. Karena saya nggak bayangkan tuh ada 2 hajatan besar, pemilu nasional dan pilkada serentak tuh pada saat bersamaan dan waktu yang bersamaan, dan pasti akan butuh pengacara yang banyak itu untuk hal itu gitu. Karena dan saya percaya MK akan mabok, itu bisa-bisa hakim MK nggak tidur itu ya berhari-hari, karena jelang waktu habis pemilihan nasional ke pemilihan pilkada kan pendek sekali, dan tentu belum selesai diputus sudah ada masalah baru. Jadi ruang isu pemilu dalam konstruksi di MK ini sangat amat krusial gitu, dan
Saya tahu banyak teman-teman lawyer yang main dan bergerak di wilayah Mahkamah Konstitusi gitu ya, dan saya hampir meyakinkan bahwa sengketa pemilu dan pilkada nanti sangat tinggi, dan pasti masing-masing pihak akan butuh lawyer, dan karena sengketanya akan banyak, pasti nggak mungkin satu, bahkan banyak lah pengacara. Nah, oleh karena itu mungkin di Kadin ataupun teman-teman di Kadin, saya nggak tahu yang tertarik tentang isu ini, udah mulai menyiapkan tuh Bang Ridho, baik secara institusional atau individu, tentang persiapan kemungkinan pertarungan di Mahkamah Konstitusi. Secara lebih spesifik, mungkin kita bisa berbandingkan dengan kasus-kasus 2019 atau pilkada sebelumnya sebagai rujukan kalau ada yang tertarik. Tapi yang saya katakan, saya setuju sama Bang Ridho, ini peluang besar tapi dan akan banyak kasus, tapi harus siap terkait dengan soal ini, siap secara politik dan siap secara argumentasi hukumnya. Dan Mahkamah Konstitusi menjadi ujung akhir dalam pertarungan ini gitu. Dan saya kalau melihat masih sedikit ya, belum banyak ya lawyer Mas yang concern terhadap isu-isu pemilu. Saya nggak tahu deh, karena putarannya masih di situ-situ aja dan nggak bergerak ke ruang yang lain. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Dan selanjutnya ada yang ingin bertanya sebelum ada yang melakukan resen ini. Izin Pak Arab, ada yang di dalam komen ini di chat dari Bapak Sampredi Marpaung. Pak Arab boleh berikan komen sedikit soal terpilihnya anggota KPU dan Bawaslu yang baru. KPU dan Bawaslu itu kan lembaga penyelenggara pemilu itu kan proyek strategis nasional ya. Yang berkepentingan terhadap proses pemilu pasti partai politik. Sulit kita untuk menghindar dari ruang-ruang kepentingan politik partai dalam pertarungan pemilihan KPU dan Bawaslu. Jadi kalau dikalkulasi presentasinya 90% itu pasti politik kekuasaan, pertarungan pemilu, dalam pemilihan KPU dan Bawaslu itu sangat kental gitu, dan itu terjadi dalam seleksi kemarin gitu. Ya akhirnya masing-masing partai sejak awal sudah menjagokan orang-orangnya untuk duduk di KPU dan di Bawaslu gitu. Dan itu membuat ruang-ruang calon yang bagus, yang objektif, yang independen sulit masuk kalau mereka tidak memiliki ruang afiliasi partai politik. Jadi dari pengalaman itu saya ingin katakan bahwa KPU dan Bawaslu ini terjebak dalam ruang politik gitu, dan terkerangkeng dalam ruang politik. Mungkin tidak hanya terjadi hari ini, tapi juga terjadi dalam KPU dan Bawaslu sebelumnya. Tapi karena 2024 hajatannya sangat amat krusial dan penting dan pertarungannya berdarah-darah, akhirnya pertarungan KPU dan Bawaslu kemarin juga sangat amat pelik dan penuh dengan pertarungan politik yang keras di dalamnya. Nah, buat saya refleksi dari KPU, kesimpulan saya adalah KPU dan Bawaslu ini secara politik sudah memiliki afiliasi dan patronase serta sikap politik yang jelas. Yang ini punya partai ini, yang itu punya partai ini, yang anggota KPU ini orang partai ini, yang anggota Bawaslu orang partai ini. Sudah selesai di wilayah itu. Tinggal mereka akan berdinamika aja. Nah, yang kedua adalah secara politik sebenarnya kita perlu berpikir nih, Mas Ridho dan teman-teman IKADIN, pengalaman saya. Tapi ini menurut saya IKADIN bisa menjadi menarik. Pengalaman saya pansel KPK, pengalaman saya pansel pengalaman saya yang lihat dinamika KPU Bawaslu. Saya berharap begini deh, gak perlu lagi lembaga-lembaga independen itu proses politiknya dipilih oleh DPR. Jangan deh. Karena dia akan masuk dalam ruang politik dan penuh dengan kepentingan politik. Jadi kita perlu berpikir bahwa proses pemilihan KPU misalnya ataupun juga KPK sebaiknya selesai di tim pansel aja.
Jadi kalau panitia seleksi sudah memilih calonnya ini 7, ya udah 7. Nggak perlu lagi dibawa ke DPR. Karena DPR lembaga politik. Akhirnya kita slogan pemilu independen, slogan pemilu bebas, slogan pemilu bersih, itu sulit. Kenapa? Karena dari awal lembaga penyelenggara pemilu itu sudah rentan dengan intervensi partai. Kenapa? Karena dalam proses pemilihannya harus seleksi DPR. Ya oleh karenanya terjadi transaksional di sana. Ke depan buat saya, sebaiknya proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu itu tidak perlu persetujuan DPR. Sama juga dengan KPK, tidak perlu persetujuan DPR. Cukup selesai di panitia seleksi, pansel itu. Nah ini formulasi yang harus dicari supaya kita memiliki lembaga yang independen dalam proses di dalamnya. Jadi kita harus potong tuh proses seleksinya, cukup selesai aja di pansel. Pansel siapa? Orang-orang yang kredibel, orang-orang yang punya pengalaman untuk memilih anggota KPU dan Bawaslu. Sehingga ruang intervensi politiknya itu kecil. Tapi kalau setelah pansel milih 14 nama dikasih ke DPR, nanti orang-orang yang baik, objektif, tapi dia tidak punya relasi politik, akhirnya kalah dalam KPU dan Bawaslu. Persis yang terjadi kemarin. Beberapa orang yang baik, objektif, akademisi, punya pemikiran yang baik, kalah karena dia tidak memiliki relasi politik, nggak punya backup politik. Itu artinya apa? Artinya saya mau menganggap bahwa kita JR aja tuh undang-undang pemilu, undang-undang kelembagaan lainnya, KPK, yang proses pemilihan anggota itu melalui DPR. Mahkamah Konstitusi yang nggak tahu alasan konstitusional ya, tapi secara prinsip menurut saya kita harus bongkar tuh, Mas. Kalau enggak KPU dan Bawaslu terus-menerus sampai ke depan akan sandra oleh politik kalau partai dan DPR terus-menerus intervensi. Akhirnya kita nggak pernah bisa memiliki proses hasil pemilu yang baik, yang objektif, karena dari awal penyelenggara pemilu udah dikerangkeng secara politik ketika proses pemilihan. Akan ada deal-deal di situ. Itu sih jawaban saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Coba, Rep. Ya, Pak. Silakan, Pak Wartono. Jadi sangat menarik apa yang disampaikan Mas Al tadi. Kita sebetulnya dalam ketatanegaraan kita, kalau saya katakan sekarang ini, dalam sistem apapun, ini sudah semakin amburadul, begitu loh. Khusus dari sistem pemilu ini sendiri. Saya kemarin sejak pemilu diserempakkan, pilkada itu ya, pilkada diserempakkan dan di 2024, itu adalah politik hukum yang sebetulnya amburadul. Bayangin, menserentakkan pemilu yang kepala daerahnya itu tinggal beberapa bulan dengan dibandingkan yang ada yang masih 3 sampai 4 tahun, itu disamakan gitu. Kekosongan kekuasaan pemerintahan di daerah itu bukan hal yang kecil. Karena namanya PLT itu tidak secara kebijakan tidak bisa itu mengambil kebijakan secara penuh seperti kepala daerah yang dipilih langsung, yang definitif begitu. Itu persoalan tersendiri sebetulnya. Jadi rezim pemerintahan sekarang itu menganut politik hukum yang sebetulnya ya dikatakan ugal-ugalan, dan kita sebagai orang-orang yang secara hukum itu tidak masih berpikir dengan pikiran-pikiran yang waras, itu kadang-kadang kita sulit untuk membedah politik hukum yang dipakai oleh pemerintah itu dengan pengetahuan-pengetahuan hukum atau dasar-dasar hukum yang kita pelajari begitu. Karena segala sesuatunya nanti akhirnya dalam perdebatan itu sudah diatur di dalam undang-undang, dan undang-undang itu adalah merupakan polisi yang terbuka atau rezim politik hukum yang terbuka, dan itu dibenarkan oleh MK. Itu lingkaran setan yang akan menjadi persoalan kita gitu loh. Padahal kalau kita betul-betul berpegang pada prinsip demokrasi, yang namanya penyelenggaraan pemerintahan, kemudian termasuk pelaksanaan pemilu,
itu tetap aja milik rakyat, bukan milik penguasa, entah itu pemerintahan, eksekutif maupun legislatif itu. Tapi selama ini saya melihat MK pun terjebak di dalam politik yang bahwa segala sesuatu itu demokrasi itu dilihat dari kepentingan eksekutif dan legislatif, karena selalu membenarkan undang-undang yang menganut open bar policy di dalam penentuan undang-undang yang dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Padahal kalau itu dikaitkan dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi secara benar, yang selama ini mestinya Mas Al lebih tahu banyak dan tahu detail mengenai itu sangat tidak demokratis dan tidak tercermin dari kepentingan hak asasi manusia, yaitu pemilik demokrasi sendiri, yaitu rakyat begitu. Itu berkaitan dengan rezim politik hukum yang dianut oleh pemerintah. Kemudian kalau dikatakan Mas Al tadi mengenai nanti pilpres, pemilu yang nanti akan pemilihan presiden, wakil presiden, dan nanti dikaitkan dengan pilkada yang serempak, yang nanti terpautnya hanya beberapa bulan. Betul apa yang dikatakan Mas Al, secara rasional, itu otak kita, kemampuan fisik kita, itu nggak bisa menampung itu. Lebih-lebih hanya 9 hakim MK itu. Kita pengalaman kemarin yang pilkada yang diserempakkan itu hanya beberapa pilkada. Itu aja udah kacau. Ibaratnya pegawai MK termasuk MK itu nggak tidur. Lah, satu hal yang perlu diwaspadai oleh MK mulai sekarang, mestinya hukum beracara di MK untuk sengketa pemilu itu jangan seperti yang kemarin, yang waktunya sangat sempit sekali. Ya, kalau itu masih diterapkan, saya yakin MK nggak akan mampu. Yang serempak itu kemarin hanya berapa, Mas Al? Itu aja sudah amburadul. Bagi lawyer, terus terang kalau hanya sekedar kita nampang, kita beracara, cari uang gampang. Tapi bagi lawyer yang kita pikiran-pikiran, ingin menegakkan demokrasi, penegakan hukum yang benar, tentunya risau menghadapi hal seperti itu. Gitu loh. Ini sangat merisaukan kita. Kadang-kadang kita sebagai lawyer yang masih katakanlah idealis, ya lebih baik memegang kasus-kasus seperti itu. Apa gunanya kita mendapatkan uang yang banyak, tapi kita sebagai pelacur hukum? Itu hal yang menjadi kerisauan saya khususnya, dan teman-teman yang lain saya rasa sama saja. Gitu. Oleh karena itu, dengan kondisi politik yang sekarang yang diterapkan oleh pemerintah, kemudian terkooptasinya partai-partai politik oleh kepentingan pemerintah, ini saya malah memprediksi bahwa negara Indonesia yang kemudian dijalankan dengan politik-politik yang sangat amburadul, seakan-akan menegakkan hukum tetapi tidak, itu prinsip-prinsip hukum tetapi tidak, itu kan rontok pada suatu saat. Mulai rejim orde lama, orde baru yang kepura-puraan itu ada, itu sama. Lah rezim yang sekarang ini akan dipercepat kalau memang kebijakan-kebijakan seperti ini akan diteruskan. Satu contoh yang paling real sebetulnya yang kita barusan kemarin dengar itu mengenai tunjangan hari tua atau apa ya yang dari tenaga kerjaan itu. Ya, ternyata baru terbongkar BPJS ternyata ada sekian ratus triliun itu yang ditempatkan di SUN, di surat utang negara. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan membuat belit bahwa pencairan dana hak pensiun dari pekerja itu baru bisa dijadikan nanti setelah usia 56 tahun, dan itu pun harus dicicil, tidak sekaligus. Beda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Ini kan suatu hal yang sangat real yang dihadapi oleh rakyat, oleh pekerja,
yang akan mendapatkan haknya. Bagaimana nanti kalau orang itu diberhentikan bekerja dalam masih umur 35, 40 tahun, apakah bahkan 30 tahun, nanti suruh menunggu sampai umur 56 tahun. Berarti ini ada kecurigaan bahwa keuangan negara ini, khususnya yang dikelola oleh BPJS, itu tidak liquid, yang hanya berupa surat, begitu loh. Ini yang politik-politik hukum yang seperti ini tentunya kita sebagai lawyer yang banyak akademisi juga bisa mencermati hal-hal seperti ini. Dan tentunya MK pun bisa terbuka dalam kondisi tata negaraan seperti ini. Jadi tidak hanya sifatnya normatif apa yang antara bunyi undang-undang dasar dengan undang-undang, tetapi betul-betul kepentingan demokrasi, ya, kita dari negara sebagai negara demokrasi itu betul-betul dijaga. Kalau kita mengharapkan kekuatan-kekuatan parlemen, ya, kita membandingkan dengan Amerika. Contohnya tadi Mas Al menyampaikan mengenai pansel. Kemudian nanti hasil pansel diuji oleh parlemen. Kita dulunya kan tujuannya seperti Amerika. Yang menguji adalah para senator, ya kan? Nah, yang berbobot, yang betul-betul di sana hanya 2 blok kepentingan. Nah, sekarang di Indonesia mau disamakan itu, dan itu kualitas dari senator Amerika dengan kualitas anggota DPR kita itu ibaratnya bumi dan langit, gitu. Baik kualitas ke intelektual maupun ke kualitas moralnya. Ini betul-betul lingkaran setan yang menurut saya, ya, kita sebagai yang masih konsen, ya, diskusi-diskusi ini seperti ini, dan itu kalau bisa keluar di dalam media-media yang bisa disalurkan, baik mainstream maupun media sosial. Itu contoh, misalkan Mas Al ini sering saya melihat membaca tulis-tulisannya di media mainstream juga, tapi ya walaupun dianggap anjing menggonggong kapilah tetap berlalu, runtuhnya Orde Baru pun juga dari anjing menggonggong kapilah tetap berlalu, kan begitu. Selama 32 tahun kita nggak perlu kita patah semangat dan sebagainya, ya. Perjuangan ketua umum kita termasuk Bang Mahdir yang diuber-uber Intel, termasuk saya waktu itu, ya sebetulnya sama aja kan, kembali ke sekarang, cuma labelnya aja yang lain. Gitu. Saya garis bawahi aja bahwa rezim politik hukum yang dianut oleh pemerintahan sekarang untuk politik hukum pemilu itu sebetulnya sangat berbahaya, baik bagi demokrasi kita. Itu belum lagi nanti bahaya untuk kewibawaan MK sebetulnya. Karena kalau MK hukum acara sengketa pemilu itu masih seperti yang dulu, yang periode kemarin digabungkan hanya beberapa daerah seperti itu, nanti runtuh itu MK. Saya yakin runtuh, nggak akan mampu personelnya untuk menjaga itu. Lebih-lebih nanti kalau banyak lawyer-lawyer yang nakal, ya kita ngerjain MK aja deh. Pokoknya yang penting kita ngerjain, dapat uang berapapun kita pikir. Nah, itu semuanya kan jadi nggak waras ke akhirnya, Mas Al. Jadi itu, Mas Al, dan mudah-mudahan nanti segera bisa ngumpul di warungnya Mas Al. Tadi katanya udah nyendok apa, pengen aja. Iya, Mas. Terima kasih, saya dari Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya, saya setuju ya. Saya langsung tanggapin ya, Mas Arief ya. Politik hukum pemilu kita itu politik hukum yang berpihak kepada oligarki, yang berpihak kepada kepentingan elit dan kelompok saja. Sehingga proses seleksi KPU dan Bawaslu juga konstruksinya sama. Representasinya adalah representasi partai itu yang ada di dalam KPU dan Bawaslu. Nah, karena proses seleksi yang ada di DPR. Nah, dalam konteks politik hukum pemilu yang hanya mementingkan elit dan kelompok saja,
maka implikasinya bisa diduga bahwa partisipasi masyarakat dalam politik pemilihan nanti itu cenderung semakin menurun karena ada distrust terhadap proses politik pemilu gitu, yang dibangun oleh elit politik sendiri. Apa tuh distrustnya? Revisi undang-undang pemilu tidak dilakukan, ambang batas tidak jadi direvisi, proses seleksi KPU dan Bawaslu gitu. Sehingga akumulasi itu akan berimplikasi terhadap ketidakpercayaan publik terhadap proses politik pemilu. Itu yang berbahaya. Tapi itu semata-mata tidak bisa hanya dibebankan ke masyarakat, karena realitasnya masyarakat melihat rezim kekuasaan itu tidak memberi ruang yang baik dalam kontestasi politik yang sehat. Ya, itu dimulai sejak gagalnya tentang revisi undang-undang pemilu. Jadi politik hukum yang terjadi dalam hukum pemilu adalah politik hukum yang berpihak kepada kelompok oligarki atau kelompok-kelompok elit dan kelompok tertentu, tidak kepada rakyat. Kita banyak calon yang baik, tapi kadang-kala ambang batasnya nggak cukup untuk maju sebagai kandidat pilpres. Nah, ini jadi problem gitu. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Al-Arab. Mungkin ada satu lagi ya sebelum kita menutup acara ya Pak. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi bisa melakukan raise hand ataupun melalui kolom chat. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi mungkin saya tutup aja ya Pak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Al-Arab sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara Legal Update episode 8 tentang politik hukum pemilu di era pandemi. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kita bertemu lagi dalam Legal Update episode berikutnya. Informasi lengkap dan akan kami post di akun Instagram Ikadin. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.